Kersane 14.35 nggih. Kersane lek ngitung penak berarti nanti 35 Iya. saya selesai pukul pinten nggih? 4.35 berapa Bu? 50 35 40 50 ya Bu ya? 14.50 Ya. nggih. 14.50. Oke. Oh nggih. Oke. Udah Bu. Bisa kita mulai nggih Pak nggih? Oke Bu. Oke. Tak nyari sinyal sebentar. Iya Bu. Cari ketenangan jiwa dulu Nggih. Bu. Oke. Oke nggih Pak, kita mulai. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore Pak. Iya Bu Naili, selamat sore Bu Naili. Nggih, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, meskipun tenaga sisa ini masih harus tetap selalu semangat Ibu Naili. Nggih, tetap semangat nggih Pak. Benar. Jadi kegiatan kita pada sore hari ini saya meminta waktu sebentar dari Bapak Mulyo untuk kita di sini dalam rangka melaksanakan kegiatan coaching nggih Pak nggih. Ya Bu. Nggih, mungkin ada beberapa permasalahan atau mungkin ada sesuatu ide yang ingin Bapak ungkapkan, mungkin bisa diceritakan Pak. Ya Bu, untuk itu lomba-lomba anak TK, di mana lomba itu akan diadakan di sekolah saya. Kemungkinan bulan Mei. Rencananya saya seperti itu Bu. Oh, nggih. Jadi akan ada event besar nggih di SD Bapak ngoten nggih? Iya, suatu event yang besar ya, seperti itu. Karena terdiri dari berbagai banyak TK, bahkan tidak hanya TK satu kecamatan. Kemungkinan cita-cita saya jadi 5 kecamatan lah, bagian Wonogiri, bagian timur. Seperti itu Ibu. Oh iya. Terus kemudian kegiatannya akan seperti apa Pak? Apa mungkin ada hambatan? Apa mungkin ada sesuatu yang masih mengganjal terhadap kegiatan tersebut atau bagaimana Pak? Monggo diceritakan kalau memang ada yang bisa saya bantu dengan senang hati Pak. Monggo. Ya Ibu. Nah, di situ kan lomba antar TK. Pastinya Nggih. butuh suatu biaya, butuh suatu tenaga, dan juga butuh suatu dukungan-dukungan oleh rekan-rekan sejawat ataupun dari pihak yayasan. Nah, di situ mungkin yang paling utama, yang paling berat mungkin dari faktor biaya itu, Bu. Oh iya. Kemudian kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi hambatan biaya tersebut, Pak? Dari biaya itu, rencananya dari sekolah itu pasti ada. Biaya dari sekolah itu pasti ada. Tetapi bila semuanya digantungkan dari pihak sekolah, itu pasti jebol. Kasihanlah pihak TU-nya gitu. Sehingga ini butuh suatu perencanaan, butuh suatu kerjasama oleh pihak luar. Salah satunya dengan menawari sponsor dalam kegiatan seperti itu. Sehingga ada hubungan timbal balik dalam kegiatan itu, Bu. Oh iya. Mm-mm. Oke. Terus untuk mengatasi agar biayanya bisa tetap berjalan, tidak tidak melulu dari sekolahan, itu apa yang akan Mm-mm. Bapak lakukan? Yang pertama yang saya lakukan mungkin saya akan membuat suatu proposal dan mengajukan oleh pihak-pihak sponsor atau instansi-instansi yang ada di sekitar lingkungan kita ini. Selain itu juga menawarkan sponsor kepada wali murid karena banyak sekali murid kita mau bekerja sama dengan wali murid dalam melaksanakan agenda ini. Itu Ibu. Oh nggih, itu untuk dari sisi biaya nggih Pak nggih. Dari sisi biaya ya. Kalau mungkin dari ada hambatan yang lain apa Pak? Hambatan yang lain karena ini itu acara yang besar,
pasti butuh suatu diskusi dan komitmen antar rekan sejawat atau teman-teman sekolah. Nah, ketika mau berdiskusi itu butuh waktu. Nah, padahal kita pulang sore itu jam 2. Kalau kita rapat setelah pulang sekolah, nanti juga kasihan karena para guru juga punya kesibukan lain di rumah. Nah, disitulah kadang saya memiliki kebingungan kapan waktu yang tepat untuk melakukan diskusi kepada teman-teman untuk membuat kepanitiaan itu. Itu, Bu. Oh, nggih. Bagaimana kondisi mungkin lingkungan ketika diajak bekerja sama? Nah, dalam melakukan kerjasama itu bisa kompak, tapi ketika awal mau mengadakan rapat, itu kami selalu kebingungan rapatnya ini kapan. Kita pulang sekolah, kalau pulang sekolah terlalu sore, atau ke hari atau di jam pelajaran. Kalau di jam pelajaran berarti kita membiarkan peserta didik kita untuk belajar mandiri. Jadi kadang kami dilema dalam melakukan rapat-rapat tersebut. Itu Ibu. Oh iya Pak, jadi sebenarnya untuk kondisi lingkungan teman sejawat mau bekerja sama, tapi hanya Iya, bingung ya waktu bingung penentuan waktu waktunya. rapatnya. Iya, Nah iya Ibu. kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Yang saya lakukan biar pertama mungkin saya melakukan rapat kecil dulu ketika di jam pelajaran. Biar anak tidak kosong semua. Itu kan, itu juga merugikan peserta didik juga kan. Nah, kita buat kepanitiaan kecil, kita rapatkan bersama kepala sekolah, bersama wakil kepala sekolah di ruang rapat itu. Setelah menentukan hasilnya, baru kita melakukan rapat besar. Sehingga melakukan rapat besar tidak terlalu sering. Kalau terlalu sering nanti juga kurang nyaman dengan kondisi anak karena sering ditinggal dalam pelajaran. Mungkin itu Bu. Mungkin. Jadi tentang masalah keuangan, yang kedua masalah untuk rapat ya. Apa mungkin masih ada Iya masalah Bu. lain, Mbak? Keuangan, rapat. Mungkin baru itu Ibu, mungkin. Ya. Oh ya, jadi memang ada hanya masalah itu nggih. Iya Ibu. Oh nggih Pak. Kemudian selanjutnya tindak lanjut apa yang akan Bapak lakukan setelah kegiatan ini? Nah, setelah kegiatan ini, yaitu tadi saya merencanakan, yaitu membuat membuat rapat kecil dulu, dengan kepanitiaan kecil. Setelah membuat rapat kecil dengan kepanitiaan kecil, itu kami karena soal anggaran kita juga kesusahan, setelah itu kita membuat proposal untuk meminta kerjasama oleh pihak-pihak terkait yang dapat membantu dalam agenda acara tersebut. Jadi pertama panitia kecil membuat proposal, baru nanti ke panitia besar. Itu Ibu. Oke. Nah, kira-kira kapan Bapak akan memulai mengeksekusi rencana tersebut, Pak? Karena kemungkinan acara ini itu saya jadwalkan itu awal bulan Mei. Nah, mulai minggu depan setelah selesai semester, tengah semester ini, mungkin kami sudah melakukan rapat-rapat kecil dan membuat proposal atau membuat yang lain yang bisa kita lakukan. Jadi setelah ujian tengah semester. Oh nggih, jadi sesegera mungkin nih Pak nggih agar kegiatan dapat berjalan Iya, Ibu. lancar. Tapi Mm-mm. nggih, Mm-mm. ya yang penting tetap semangat ya Pak nggih untuk melaksanakan Iya, tugas Ibu. di tengah Mm-mm. kesibukan-kesibukan seperti itu nggih. Iya. Mm-mm. Nah, setelah kita tadi melaksanakan kegiatan coaching hari ini,
Kira-kira apa yang bisa Bapak simpulkan setelah kegiatan hari ini, Pak? Nah, setelah melakukan coaching hari ini, yang dapat saya simpulkan yaitu fokus pada suatu pekerjaan apa dulu yang akan kita lakukan. Nah, setelah fokus pada suatu pekerjaan apa yang ingin kita lakukan, baru mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Di mana tadi saya itu harus fokus melakukan apa itu rapat kecil dulu, lalu buat proposal, baru rapat besar. Mungkin itu yang kesimpulan hari ini yang saya dapat dari coaching sore hari ini, Ibu. Oh iya, Pak, sangat luar biasa nggih kegiatan coaching ini. Mm-mm. Eh, Kemudian mungkin Bapak butuh dukungan dari siapa untuk terlaksananya kegiatan ini biar bisa berjalan lancar apa, Pak? Nah, dukungan yang saya harapkan yaitu yang pertama adalah dari pihak kepala sekolah, itu pasti. Dan yang kedua, rekan sejawat harus saling membantu karena ini acara besar dan saya tidak bisa melakukan secara sendiri. Sehingga ini harus gotong royong secara bersama demi kebaikan sekolah. Itu, Ibu. Oh iya, Pak. Nah, setelah kita melakukan coaching, sekarang bagaimana perasaan Bapak? Perasaan saya untuk hari ini saya merasa lega, lebih nyaman. Karena apa? Unek-unek yang ada dalam pikiran atau keluhan yang ada di pikiran ternyata ada yang mau membantu, mendengarkan dan mendorong untuk mencari suatu solusi. Padahal solusi itu berasal dari diri saya sendiri. Sehingga kemampuan untuk melakukan sesuatu seperti itu, Bu. Oh iya, Pak, sungguh sangat Mm-mm. luar biasa sekali ya kegiatan kita pada hari ini. Semoga kegiatan Bapak nanti pada bulan Mei nggih, Pak nggih. Mei atau Maret Bulan tadi? Mei. Mei, Nggih, Bu. pada Mei ya, pas Iya, apa ini pas kegiatan Hari Pendidikan nggih, Pak nggih. iya, 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 betul sekali, Ibu. iya, Mm-mm. kegiatannya memang sangat menginspirasi sekali, Pak. Dan Iya, yang Bu. namanya event besar membutuhkan kolaborasi yang luar biasa, kerja keras yang luar Mm-mm. biasa. Oke. Tapi yang penting tetap semangat nih Pak Nggih, Iya, sehingga Bu. nanti bisa terselesaikan dengan baik dan Pak Mulyo dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang sehingga kegiatan Ya, bisa berjalan dengan lancar. iya, Ibu. Mm-mm. Ya, mungkin terakhir ada yang ingin Bapak sampaikan eh, terkait kegiatan coaching pada siang hari ini, Pak. Iya. Terima kasih, Ibu, untuk yang ingin saya sampaikan yaitu untuk hari ini saya merasa sangat plong, sangat nyaman sekali di coaching bersama Bu Naili. Semoga ini bermanfaat dan semoga ini menjadi dorongan pribadi saya untuk dapat melakukan suatu kebaikan lebih baik lagi. Itu Ibu Naili. Oh ya, terima kasih Pak atas waktu Mm. yang sudah Bapak luangkan untuk kegiatan pada sore hari ini. Saya Ya, juga Ibu. mohon maaf bila dalam kegiatan coaching pada hari ini mungkin ada sedikit kata-kata yang kurang berkenan ya Pak Nggih. Selamat menjalankan tugas, tetap semangat. Saya kira cukup ya Pak Nggih. Saya Ya, Bu tutup. Naili. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Mulya atas prakteknya. Ini saya akan mencoba merefleksikan diri pada Ya, Bu kegiatan Naili. uh, coaching pada hari ini. Oke, Bu. Kegiatannya saya sendiri merasa kalau saya sebagai coach itu untuk kegiatan pada tahapan in, identifikasi kok masih sangat kurang ya, masih kurang mendalam pertanyaan yang saya lakukan. Hmm, Seperti itu, nggih. Tapi sepertinya kalau kita mengikuti alur Tirta bisa benar-benar membuat
ide yang baru kepada Koji. Kemudian yang perlu saya perbaiki adalah memperdalam lagi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Hmm. Terus agar saya tetap dalam kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, tentunya saya harus fokus. Kemudian saya akan memilih waktu dan tempat yang tepat sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Jadi kegiatan coaching pada saat itu akan berjalan dengan lancar dan juga saya akan terus berlatih tentunya ya, karena kegiatan coaching ini sepertinya membutuhkan jam terbang yang tinggi sehingga nanti kita tidak terjebak dalam kegiatan ini coaching apa mentoring seperti itu. Jadi saya akan Oh berlatih iya, terus gitu. iya. Terus untuk Pak Mulyo mungkin ada masukan untuk saya untuk kegiatan coaching pada siang hari ini, Pak. Monggo masukannya untuk saya. Iya Bu Nelly, ketika melakukan coaching, emang berarti itu harus hadiran penuh atau fokus, fokus kepada coachingnya. Mungkin karena situasi dan kondisi Bu Nelly lagi sedang di rumah dan mungkin lagi membersamai anaknya, mungkin itu salah satu yang bisa mengganggu kefokusan Bu Nelly seperti itu. Ya, Nggih, cuma betul itu aja Bapak. Ibu. Iya. Nggih, betul Bapak. Iya. Ditambah ini tadi sinyalnya biasanya tidak bermasalah, malah praktek bermasalah, jadi agak hilang. Iya. Atau cuaca. Jadi agak ngeblank ini, takut ketika saya jadi coach tiba-tiba sinyalnya hilang lagi terus saya terpental. Jadi memang terpecah, Pak. Nggih. Mungkin Iya. kelemahan kalau daring seperti itu, nggih. Iya, lebih nyaman kalau ketemu langsung emang. Nggih, kalau luring itu ya enak luring, Pak. Kalau daring takutnya terpental seperti tadi. Nggih. Napa meleh Pak ini? Saya kurangnya apalagi nggih? Untuk selain itu, nggih. Ya, untuk sebagai alutita sebenarnya sudah mengalir. Tadi sudah mengalir, saya sudah merasa nyaman juga. Emang karena seperti saya tadi mungkin kita emang ini hal yang baru bagi kita sehingga kita harus sering berlatih. Kalau kita sering berlatih, sering melakukan, mungkin ini akan menjadi kebiasaan dan sudah ada dalam diri kita tanpa kita sadari kita sudah mengalir seperti tita itu tadi itu. Iya betul Pak. Kalau Dewi kalau untuk tahapan coaching karena biasanya kita kan lebih banyak ke curhat minta solusi nih. Iya. Kalau coaching ternyata kita mencari solusi sendiri. Tapi malah bikin kita mandiri. Kalau minta solusi kan kurang kreatif mungkin ya. Ini udah Bu, ini belum kembali ke nih utama ini belum nih. Ini pun kembali dereng ya Pak. Saya coba buka WhatsApp niku setelah selesai kembali ke main room ngoten. Ini tadi waktunya udah 53, boleh dimatikan boleh kembali ya Bu? Iya, tadi sampai jam berapa nggih Bang ya? Tadi sampai 50. Oh nggih. Iya kan? Iya. 50. Berarti ini pun boleh kembali?